Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang udah subscribe, bagi dulur-dulur yang belum subscribe. Aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Nah, terus kali ini kita mau membahas apa? Kita ini nanti mau membahas tentang rahasia kunci sukses hasil melimpah, hemat biaya, hemat pupuk, dan hemat pestisida lur ya. Terus gimana caranya? Ya, caranya itu kuncinya itu di masa vegetatifnya lur. Nah dulur, gak usah berlama-lama, monggo langsung disimak dari awal sampai akhir lur ya, agar tidak ketinggalan informasi yang akan kita berikan. Yuk monggo dulur. Kita ini sekarang ini jadi petani dituntut lebih kreatif lur ya, nggak bisa kayak dulu lagi dimana kita membeli pupuk, terus pestisida, terus obat-obatan yang lain itu kita dipermudah dan tentunya harganya juga masih murah. Tapi kalau sekarang ini kita jadi petani itu kita mau beli pupuk walaupun mahal tapi kita susah nyarinya dan juga nggak ada stoknya. Kalau kita mau beli yang non subsidi itu harganya kan amat sangat tinggi, itu kan memberatkan bagi petani kayak kita lur ya. Terus kita pestisida, tahun ini harga pestisida kan melambung sangat tinggi lur ya, dari insek terus fungisida apalagi herbisida lur. Kemarin itu wah naiknya itu gila-gilaan, itu nggak naik tapi pindah harga itu lur. Ya namanya kita petani, alangkah baiknya gitu kita itu bisa menyiasati atau bisa lebih kreatif lur. Itu gini, untuk nanti kita di MT kedua itu alangkah baiknya kita menyiasati dari harga-harga tadi yang melambung tinggi dengan memanipulasi lahan dan atau tanaman kita lur, atau menghemat dari biaya kita. Itu caranya gini lur ya, kita untuk bisa mendapatkan hasil melimpah, hemat biaya, hemat pestisida, dan hemat yang lain itu pasti juga ada trik-triknya. Tapi aku di sini fokusnya pembahasannya di lahannya lur ya, nggak di pengolahan dan lain-lain. Aku di sini nanti membagi menjadi 4 lur ya, dimana satu ini pemupukan dasar, yang kedua itu benihnya, yang ketiga itu penyepraian, dan yang terakhir ini nanti nganu lur, pemupukannya. Dimana pemupukannya ini nanti cuma dilakukan satu kali aja nih lur. Itu yang pertama itu pemupukan dasar. Gini lur ya, kalau kita nanti kedepannya mau memupuk satu kali, alangkah baiknya itu dilakukan pemupukan dasar. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan pemupukan dasar kayak biasanya kayak gini, ini tanamanku ini juga nggak dilakukan pemupukan dasar lur. Dan tahun-tahun sebelumnya itu juga nggak dilakukan pemupukan dasar. Itu nganu lur, nanti setelah seminggu atau 15 hari itu tanaman nanti kelihatan menguning dan kurang subur gitu lur ya, karena dia itu penyerapannya atau gudang makanannya di dalam tanah itu kurang, karena kita mau melakukan pemupukan cuma sekali. Nah terus kalau kita menggunakan pupuk dasar, itu pupuk dasarnya yang baik itu apa? Nah kalau pupuk dasar di sini yang baik itu kita bisa menggunakan kompos dan juga bisa menggunakan yang sintetis. Kalau kita menggunakan pupuk kompos, alangkah baiknya lur ya, alangkah baiknya itu difermentasi yang benar-benar matang. Karena apa? Kalau nanti kompos kita atau pupuk organik kita setengah matang, itu malah nggak menyebabkan tanaman kita baik, menyebabkan tanaman kita malah asma-asman lur, atau pH tanahnya itu drop. Terus dosisnya itu sesuaikan aja di lahannya lur ya, kalau mau menggunakan pupuk kompos itu toh semakin banyak itu semakin baik. Yang kedua gitu kita menggunakan pupuk sintetis. Kalau di sini pupuk sintetisnya alangkah baiknya lur yang kita gunain itu pupuk yang pelepasan dari nutrisinya itu yang slow release. Kita di sini itu menggunakan pupuk TSP, dimana pupuk TSP ini dalam mengeluarin kandungan zatnya itu dia itu pelan-pelan lur, tapi pasti itu.
terus, walaupun nanti dari ini pembuangan pertama sampai sebulan pertama itu toh, itu biasanya itu kandungannya itu masih ada, jadi tanaman masih bisa tercukupi dari unsur P-nya. Yang kedua, kita menggunakan bibit lur ya. Bibit di sini aku nggak nggunain yang tua atau yang muda, pasti dianggap itu biasanya dulur-dulur kan kebanyakan kalau pengen anakan padi kita banyak, itu kita harus menggunakan bibit yang masih muda. Kalau bibit yang sudah tua itu biasanya kurang produktif gitu pasti lur ya. Tapi gini lur ya, emang kalau tanaman yang bibitnya muda itu anakannya lebih banyak, itu emang bener. Soalnya gini lur ya, kalau kita tanam padi pada usia masih 15 hari ya setelah penyebaran itu toh, itu kan dia masih kecil. Terus kalau kita masih kecil, kalau kita tanam cuma satu batang ya, satu batang itu kan kelihatan nggak kayak ditanam lur ya, karena dia nanti kan ambruk gitu lur, nggak bisa berdiri. Terus pasti kan otomatis nanti kan yang ditanam kan 2-3 batang per ceblokan ya atau per rumpunnya. Kalau kita menggunakan benih yang sudah tua itu kan biasanya kan menggunakan satu lur ya, satu kan cuma satu benih tapi kan sudah kelihatan itu ya, karena dia kan sudah tinggi. Jadi itu tadi lur, itu nggak disadari tapi ya kayak gitu tadi. Kalau kita menggunakan yang lebih muda itu cepat beranak karena dia emang perumpunnya itu lebih banyak daripada padi yang sudah tua gitu. Nah, kalau aku di sini alangkah baiknya itu menggunakan padi yang nggak muda juga yang nggak tua, itu sekitar usia 19 sampai 21 hari. Karena gini lur ya, kita mau tancapnya itu nggak usah banyak-banyak, perumpun itu kasih aja 2. Kita juga untuk menghemat biaya lur ya, biaya pembenihan itu toh, karena kan kalau MT kedua kan alangkah baiknya itu kita belinya yang pes-pesan lur benihnya itu toh, nanti setelah panen bisa digunakan atau tahun depannya gitu ya, digunakan tahun depan. Nah, ini pembenihan. Terus yang ketiga tadi penyempraian. Penyempraian di sini ada kita penyempraian menggunakan pupuk dan penyempraian menggunakan pestisida lur ya. Kalau penyempraian menggunakan pupuk, aku ini juga paket murah lagi lur ya. Itu kita bisa menggunakan lur, pupuk urea itu toh. Pupuk urea 1 tangki 16 liter itu kasih 1 gelas ale-ale gitu toh, sekitar 200 gram itu buat usia 7 harinya lur ya. Terus nanti yang kedua di usia 15 hari, yang ketiga tinggal nambahin 7 hari lur ya. Jadi kita sering nyepret. Terus yang kedua, kalau kita urea mencarinya susah, kita ada alternatif lain lur. Alternatifnya gimana? Kita menggunakan pupuk organik atau pupuk organik cair. Kita ini kalau ini kita buat sendiri lur ya, bisa dari tumbuh-tumbuhan, terus kita fermentasi, karena tumbuh-tumbuhan kan kandungan nitrogennya juga amat sangat tinggi. Tapi yang masih muda lur ya, atau yang hijau yang kita buat. Terus kalau tumbuh-tumbuhan sedikit lebih susah, lebih ada yang murah lebih mudah lagi lur. Kita menggunakan air cucian beras saja itu sudah cukup. Terus kita fermentasi sekitar 2 minggu. Semakin lama juga semakin bagus lur ya. Terus ada lagi lur, kita kalau pengen lebih bagusnya lagi, kita gunain urin lur ya. Bisa menggunakan urin kelinci, urin sapi, urin hewan-hewan yang lain. Kalau sedulur-sedulur gak jijik juga bisa menggunakan urin sendiri lur ya. Ya dulur. Terus itu kalau kita menggunakan pupuk organik itu sama lur, kita penyempraian pertama itu di usia 7 hari 15 dan tambah 7 hari ke depannya itu menggunakan lur, dosisnya ya. Dosisnya itu di usia 7 hari pertama kita menggunakan 100 sampai 150 mili per tangki 16 liter. Terus yang kedua nanti tambahin di 200 sampai 250 mili. Terus yang ketiga nanti sama aja loh di 220 mili aja terus sampai akhir usia vegetatifnya ya. Nah, ini penyempraian menggunakan pupuknya. Terus penyempraian menggunakan pestisida.
Penyepraian menggunakan pestisida ini alangkah baiknya lur ya, kalau bisa itu dihindari atau paling menggunakan tapi sedikit. Itu minimal kita penyepraian pertama itu di usia 10 hari. Kita lihat lur di lahan itu ada hama menyerang atau tidak, terus herbinya atau rumput-rumputnya gulma itu ada atau tidak. Kalau sekiranya di usia 10 hari itu masih belum kelihatan, alangkah baiknya nggak usah dispray. Terus kedua itu kita cek lahan lagi di usia 17 hari. Kalau di usia 17 hari itu ada dan tidak ada hama dan gulma, itu kita otomatis atau kita langsung penyepraian lur ya. Terus penyepraiannya menggunakan apa? Kalau penyepraian di sini kalau insek, aku merekomendasikan yang murah lagi lur ya. Kita bisa menggunakan Regen atau Dimehipo atau Spontan atau Metomil dan kayak gitu ya. Ya kita cari yang murah-murah aja lur. Terus kalau kita apa itu herbi kita bisa menggunakan kayak kita kemarin kita menggunakan benfuron lur ya. Terus dosisnya amat sangat kecil aja lur, nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu kena itu dari tanamannya itu atau rumputnya gulmanya itu kena dari penyepraian kita. Terus insek, terus fungisidannya ya. Terus fungisidannya kita gunain aja Antrakol lur yang murah. Kalau kita menggunakan Mancozeb sedikit lebih mahal ya. Terus lur ya. Yang keempat ini yang terakhir. Pemupukan. Nah, ini pemupukan kita cuma melakukan 1 kali aja. Itu di usia berapa? Kita melakukan pemupukan ini di usia 25 hari lur ya. Karena apa? Itu gini lur ya. Itu kan tadi pemupukan pertama atau pupuk dasaran kita itu Pak, kalau sudah di usia 25 harian atau 20 hari ke atas itu pasti kandungan atau nutrisi yang dilepasin kan sudah amat sangat sedikit. Jadi alangkah baiknya kita kan langsung memberi makannya kembali lur. Jadi itu tadi gunanya dari pemupukan dasar itu tadi itu lur ya. Jadi kita menyediakan makanan, setelah makannya mau habis kita pupuk kembali. Jadi enggak ada yang terbuang. Kalau dari pertama kita sudah melakukan pemupukan, biasanya kan itu keserap gulma-gulmanya itu lur ya yang ada di tanaman. Karena kalau kita tanam pertama biasanya kan tanahnya itu kan kering. Kalau tanah kering otomatis nanti tumbuh gulma atau rumputnya itu lebih cepat itu. Nah dulur, itu tadi ya kalau kita paketku nanti kalau mau ditanam di MT kedua. Jadi itu tadi lur ya paket hemat dari petani muda new ya. Jadi kita fokusnya itu toh kalau kita tanam itu di masa vegetatif. Tapi ini catatan lur ya. Catatan di sini itu gini. Kita itu di sini nggak mencari atau mengejar tanaman kita itu hijau ya atau hijau hitam itu toh. Makasih dulur yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapin terima kasih. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.